Nah, kalau kita bandingkan dengan Alkitab yang dibuat oleh heresi, oleh bidat, itu jauh berbeda ya. Seperti Saksi Yehova itu dia punya Alkitab sendiri, kemudian Mormon ya punya, dan yang lain-lain itu aliran-aliran yang lain mereka punya, tapi itu tidak seperti yang kita punya, yang diakui gereja pada umumnya, sehingga mereka disebut bidah ya. Nah, jadi peran Eusebius kita sudah lihat di sini, itu abad keempat ya. Dia mulai abad ketiga sampai abad keempat. Ini kemarin kita sudah lihat ya. Tapi saya sudah katakan bahwa pengkanonan itu dalam sejarah dia berproses, tidak langsung utuh ya. Nah, seperti Eusebius ini tidak langsung utuh ya. Ini kategori tiga hampir yang ketiga ini ya, ada yang kedua, yang ketiga ini ya. Jadi dia bertahap ya. Sebelum sampai kepada utuh. Nah, ini. Nah, kita lihat ini yang di bawah ini. Nah, ini ya. Wahyu Yohanes atau kitab Wahyu, Eusebius tidak tahu ya yang harus dilakukan dengannya. Jadi Eusebius maksudnya di sini masih ragu ya, itu pada zamannya. Ia mengakui bahwa beberapa gereja menolaknya. Jadi lihat ini pergumulan, ini agon atau agonisomai. Seorang Eusebius saja seperti ini. Kita sangat beruntung Tuhan hadirkan kita di dunia, hidup di dunia pada masa setelah kanon itu selesai, walaupun tetap ada perdebatan. Ya. Tetapi kita lihat dalam sejarah, seperti bapak-bapak gereja seperti ini, mereka juga tidak utuh, tidak total ya. Dan bapak gereja seperti Eusebius, dia akui bahwa ada gereja yang menolak. Ya. Tetapi banyak yang mengakui sebagai asli wahyu ini ya, diperdebatkan. Ya. Tapi ia membiarkan masalah ini terbuka dan tidak membuat pernyataan apapun mengenainya. Jadi dia maksudnya tidak tegas. Nah, ini Eusebius ya, peran dia. Saya ke bawah. Ini Cyril dari Yerusalem. Nah, akui kita lihat. Kemarin saya sudah berikan ini saya pikir ya. Cyril dari Yerusalem. Ya. Nah, kita lihat di sini. Wah ini. Pak Yus. Wah, lama Oh, enggak jumpa ini. Ini satu angkatan dulu. Orang jauh muncul tiba-tiba. Kita lagi bicara tentang sejarah pengkanonan, Pak Yus. iya, iya, menarik ini. Eh, Bukan Menarik. langsung kanon seperti yang kita belajar waktu kita sama-sama kuliah ya, dari BTH ke STH. Ini saya baca banyak buku referensi. Nah, kalau Pak Yus mau referensi, saya bisa tolong kirim. Ada 1.000 buku, tapi dalam bentuk PDF. Karena Oh, saya tahu Pak Yus kan orang yang suka belajar dan masih ngajar ya. Nah, jadi saya bisa kirim bukunya dalam bentuk PDF. Mungkin Pak Yus oke beli, aja ya Pak Yus dipilih beli apa aja? penting. Beli flash disk. Kalau saya punya bukan flash disk, saya punya apa ini? Ini yang gede ini. Eh, Apa ini namanya? Harddisk Pak, harddisk. Hard disk. Saya punya hard disk. Sudah berapa tahun yang lalu saya sudah punya ini. Saya Waktu di punya itu BED. juga. Saya punya 500 giga. Oh Pak Yus punya bagus. Nanti saya Ya, kirim. Ada yang 10.000. boleh. Saya lagi mau buka tuh yang 10.000 buku. Ini orang sumbang. Karena orang tahu ngajar terus, makanya Tuhan gerakan orang untuk berikan. Kalau enggak, saya enggak mungkin tahu ini. Ini Cyril dari Yerusalem. Tadi di atas kan tentang peran Eusebius. Ya, kita nggak dapat ini dulu. Kita biologinya waktu sama-sama kan nggak dapat ini yang gini-gini ya. Saya Ya. lihat masih ada diktat di saya yang waktu kita di Bachelor of Theology kemudian STH, saya lihat diktatnya nggak ada ini yang seperti ini nggak dapat. Ya. Jadi memang kita harus harus kreatif untuk yang kita pembelajar, apalagi kita ngajar terus nggak berhenti, kita memang harus cari
referensi. Dan puji Tuhan itu pergumulan, saya bergumul habis-habisan, walaupun saya sudah punya referensi fisik juga cukup banyak ya, sudah banyak sekali. Tapi kemudian ada orang yang berbeban untuk memberikan referensi, sehingga lebih hari lebih banyak. Referensinya sudah puluhan ribu sekarang. Ya bisa bangun satu sekolah STT. Apa kita mau bangun STT? Nah, itu ya. Jadi ini ya, Pak Yus karena orang paling akrab dengan saya selama di BTH sampai ke STH kita selalu sama-sama. Cuman masuk pelayanan terpisah ya. Pak Yus Malonda sekarang ada di apa? Di Sumatera ya, Di Aceh. di Aceh. Bayangkan ada di Aceh. Pelayanan di Aceh tidak mudah. Dulu saya pernah pergi di Lok Sumawe sama Budiman Sinaga, Budiman Laowe, almarhum ya. Kita sempat pelayanan di gereja Oikumene di sana beberapa bulan. Sebelum saya hijrah ke Jakarta, ke Bekasi, ke Pondok Pekayon Indah. Saya teruskan ya. Ini sudah banyak sebenarnya Pak Yus. Nanti saya akan kirim semua ini. Kita lagi berapa kali pertemuan? Dua kali pertemuan. Rata-rata 9 kali pertemuan satu pembelajaran. Dan memang dipilih, enggak. Saya apa ya bergumul berdoa mau mau berikan tema apa dalam pembelajaran. Kalau tema yang sudah di STT berikan, saya pikir saya tidak berikan lagi lah. Berikan hal yang lain, mungkin masih terkait, tapi pendalamannya yang paling utama. Itu yang sering saya berikan. Sudah beberapa kali pertemuan. Nah, saya kembali ke sini ya. Ini Cyril, ini orang penting di Yerusalem. Dia dari Yerusalem ya. Dia berbicara tentang 4 Injil, Kisah Rasul. Ini masalah pengkanonan, 14 surat Paulus, termasuk Ibrani. Walaupun surat ini masih ada dalam perdebatan, tapi banyak ahli seperti bapak-bapak gereja mengatakan Ibrani ini bagian dari Paulus. Kemudian 7 surat Am. Nah, tetapi ini bahayanya Cyril. Cyril hampir mirip dengan Eusebius. Kalau di atas ini, di bagian terakhir ini, Eusebius dia tidak buat pernyataan tegas bahwa wahyu itu yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu dia tidak berikan penegasan walaupun dia terima itu. Dan dia juga mengakui bahwa ada gereja, sebagian gereja yang menolak beberapa gereja ya pada masa dia, Eusebius. Cuma dia tidak tegas. Nah, coba kita bedakan dengan Cyril ini. Nah, Cyril ini ngeri lagi. Jadi tidak ada yang sempurna tuh bapak-bapak gereja. Ya. Nah, menghilangkan kitab Wahyu seluruhnya. Ini orang penting loh. Dan ini sering didengungkan oleh karena dia dari Yerusalem, tentunya ortodoks ya, ortodoks. Kadang ya saya bisa, mungkin ini pendapat saya, bisa salah bisa benar. Kadang orang ortodoks itu dari ortodoks seperti Romo, Romo siapa yang terkenal ya, Daniel Biantoro itu yang PhD, memang dia sekolah di luar ya, pinter orangnya memang. Saya ikuti dia berkali-kali dalam YouTube, dia kan banyak sekali. Termasuk Pak Bambang Nursena, saya ikuti. Nah, kadang mereka karena ortodoksnya itu kan mereka katakan itu sejarahnya gereja ortodoks itu kan bagian dari para rasul. Jadi melanjutkan para rasul dan mereka kan lebih ke bapak-bapak gereja. Cuman bapak-bapak gereja mereka kadang mereka tidak akui yang di dunia barat. Mereka ambil yang dunia timur. Nah, termasuk Cyril ini dari Yerusalem. Tapi tetap ada kelemahan. Kadang kita merasa unggul, tetapi tidak sempurna harusnya. Kita merasa diri kita Kristen yang paling benar, ini aliran ini. Tetapi ternyata dalam kita baca sejarah, toh ada kelemahan. Nah, Cyril ini kan dari Yerusalem. Bayangkan dia menghilangkan kitab Wahyu. Nah, kemudian secara kebetulan Athanasius lah yang lebih dahulu mendaftarkan. Jadi sebelum Cyril, Athanasius ini mendaftarkan seluruh kitab perjanjian baru seperti yang diakui sekarang. Yang kita pegang 60 ini, itu Athanasius yang kerjakan.
Eusebius memulai, Eusebius PB, tapi dia tidak tegas seperti Athanasius. Ya, ini yang jadi masalah di sini ya. Ini bersama dengan kanon Ibrani akan PL. Jadi kanon Ibrani maksudnya bukan surat Ibrani seperti di atas, tapi Perjanjian Lama. Jadi ini diakui oleh Athanasius, ya 27 PB. Ya, ia mengatakan kira-kira kitab ini adalah sumber keselamatan. Ya, kitab ini adalah sumber keselamatan. Artinya, ya, untuk memahami keselamatan harus melalui kitab kanon ini. Nah, ini dia seluruh. Jadi lihat tuh tokoh ya, antara tokoh-tokoh atau bapak-bapak gereja. Ini saling memperlengkapi, ada yang lemah, ada yang memang apa ya, bukan sempurna tetapi pas gitu, ya. Jadi mengakui semuanya. Seperti yang kita diwariskan ke kita hari ini. Jadi kita lihat ini tokoh luar biasa ini Athanasius ya. Ini saya munculkan karena dalam sejarah kita akan lihat tokoh-tokoh itu ya. Mereka punya pergumulan untuk pengakuan kanon itu sangat amat bergumul. Nah, kita pada masa sekarang tinggal terima yang sudah jadi kan, enak. Tapi mereka ini abad-abad yang ketiga, abad yang keempat ini ya. Mereka punya pergumulan tersendiri ya. Jadi ini satu tokoh ya. Nah, dia katakan ini tentang masalah keselamatan cukup sudah. Di tiga, seluruh PLPB, Kanon Ibrani PL, dengan PB seluruhnya berarti 66 kitab seperti yang diwariskan ke kita. Ini tokoh yang terkenal, ini Athanasius. Dia yang mendaftarkan. Ya, nanti lihat di bawah ini ya. Yang lain baca aja, saya loncat-loncat ya. Nah, permasalahan serius, ini penting, serius nih. Ada masalah. Jadi di pengkanonan ada masalah. Sekalipun Athanasius tadi di atas sudah jelas ya, jelas. Gereja-gereja Timur tidak pernah menyetujui kanon yang pasti dari kitab-kitab PB. Nah, Timur ini kan ortodoks. Ortodoks juga kalau kita belajar kan pecah. Ya. Secara keseluruhan mereka cenderung menerima 70 kitab. Padahal kita hanya 66. Mereka 70. Cenderung ya. Yang diakui secara universal. Di kalangan gereja-gereja ortodoks. Nah, permasalahan di Katolik. Ya, Katolik artinya oikumene. Dulu ya, itu gereja yang am. Tadi pagi saya ngajar juga ke semester 5 membicarakan tentang gereja yang am. Ya, saya lagi tadi perkuliahan terakhir karena mereka akan persiapan ya Anora ada di sini ya untuk apa? Untuk masuk ke ujian akhir semester UAS ya. Jadi saya ngajar tentang skisma di dalam gereja ya Katolik kemudian menjadi Roma Katolik kemudian menjadi Ortodoks. Nah, dari Ortodoks kemudian abad pertengahan pecah lagi. Itu yang pertama itu tahun 1054 itu skisma besar, perpecahan. Dulu tadinya di gereja Kristen pada awal sejak Kisah Rasul itu disebut Katolik, artinya satu mereka ya. Mereka universal, disebut universal. Walaupun ada di banyak kota. Ya, tadi saya membahas tentang apa perbedaan gereja lokal yang lebih cenderung ke church plan, apa ya, home church di dalam kisah. Kemudian muncul yang disebut yang universal. Jadi itu punya sejarah. Saya melihat di dalam kisah Rasul. Tadi saya mengajar itu. Karena saat ini tentang universal ini di 70 ini. Tapi kita lihat di Katolik di sini ya, atau oikumene di tempat lain. Nah, sekarang ini di Syria, masih di Timur Tengah, ya, gereja di Syria. Kemudian yang monofisit, kemudian Nestorian menemukan kesulitan untuk memasukkan 4 surat Am. Lihat tuh ya, ini di Timur Tengah loh ini Ortodoks. Mereka pergumulan sekali tuh. Nah, mungkin kita melihat untuk sekarang ada perkembangan. Zamannya Pak Bambang Nursena pergi kuliah langsung di Mesir, itu ada perkembangan. Ya, enggak tahu ya teman-teman sudah ke Timur Tengah, saya sudah pergi. Jadi saya sudah pergi lihat tuh gereja di Mesir, ya,
yang ortodoks itu pusat saya sudah ke situ. Masuk dalam gereja lihat Alkitabnya ya. Berapa tahun lalu sebelum pandemi saya sudah ke sana. Ya. Tapi kita lihat di sini ya, masalah ini bermasalah ini. Dan ini terkait dengan gereja-gereja di timur. Beda dengan kita yang di barat. Kita kan Protestan. Nah, gereja barat tadi saya bilang skisma kan 1517 Luther, Martin Luther. Tapi sebelum itu sudah ada skisma besar, yaitu perpecahan tadinya tadi Katolik, gereja yang universal, sekarang pecah jadi dua, satu barat, satu timur. Ya, nah, barat itu Roma Katolik, makanya tidak heran gereja-gereja di apa negara-negara Kristen di Eropa itu banyak yang didominasi oleh Roma Katolik karena memang dalam sejarah mereka. Tapi kemudian pecah. Kemudian terjadi perbedaan perdebatan tentang pemimpin gereja. Masalah leadership berbeda sekali. Nah, ini juga ribut. Mereka sempat ribut, ya. Karena Roma Katolik kita tahu tentang sistem papal itu ya, sistem pemerintahan gereja papal ya, paus. Sedangkan di timur sebelum muncul Protestan, ya itu yang memimpin itu uskup. Jadi mereka tidak satu pemimpin, mereka tidak mau, ya. Uskup ada beberapa uskup, mungkin minimal 4 uskup yang pada pada waktu itu ya, pada tahun 1054 itu skisma besar. Kemudian terjadi lagi skisma yang dari Katolik, bukan dari Timur. Skisma yang setelah pecah antara Timur dan Barat, sekarang yang di Barat yang dikuasai belum muncul Protestan, apalagi Injili ya, seperti kita apa gereja-gereja Injili ya, termasuk gereja apa ya, yang Injili-Injili. Eh, Pak Yus juga kan ada di gereja Injili toh. Saya juga ada di gereja Injili. Injili itu kan bagian dari Protestan, tapi kemudian akhir-akhir ini kan mulai terpisah dengan Protestan. Karena mengapa kita belajar sejarah gereja Protestan itu? Kemarin saya ngajar apa ya? Teologi. Oh, teologi Paulus saya ngajar di semester 7 ya. Bu Anora ikut ya tentang masalah bagaimana di dalam teologi Paulus itu di dalam sejarahnya itu muncul aliran-aliran yang heresi, khususnya tentang liberalisme. Tokoh-tokohnya kan saya angkat semua dalam sejarah toh waktu belajar teologi Paulus. Saya tidak mengajar tentang sistematika dalam teologi Paulus, tapi saya mengajar tentang bagaimana sejarah teologi Paulus itu ada pergumulan apa di situ. Itu pergumulannya mengerikan. Cuman kadang orang tidak mau belajar sejarahnya, langsung ke sistematik teologinya. Sejarahnya itu mengerikan, terjadi perpecahan. Dan itu di Protestan. Ya, karena liberal itu kan dari Luther kemudian pecah menjadi dia Protestan, tetapi dia melenceng menjadi apa yang disebut dengan tadi ya liberalisme. Tokoh-tokohnya ada. Kan Pak Yus dengan saya kan ikut mata kuliah Ibu Profesor ya, Eta Linoman kan kita satu angkatan kan dapat langsung dari dia waktu kita kuliah. Dia kan orangnya ya, anak buahnya Bultmann langsung ya, Rudolf Bultmann itu yang tokoh Jerman itu yang liberal. Saya punya bukunya, histori kritis saya punya. Kemudian saya mengajar di STTAI Anugerah Indonesia ya di KRIE ini ya, KRIE ikut tentang apa teologi kontemporer. Nanti saya ngajar juga di STT Rai Batam ini teologi kontemporer untuk MTH tapi bukan S1. Tapi saya sudah belajar dari ada pakar, kemudian saya kembangkan baca buku ya. Nah, tapi kita teruskan di sini ya. Kita melihat di sini, kembali ke sini ya. Di sini gereja yang ada di timur ini juga mengalami pergumulan, agon atau agonisomai, konflik. Ya, kalau saya lihat dari bahasa Yunaninya, apalagi yang ditulis oleh seorang pakar dari Amerika, itu Knox Chamberlain, ya, ada bukunya. Jadi saya baca itu dia jelaskan apa itu pergumulan sih dari kata aslinya, bahasa aslinya itu apa pergumulan, khusus dalam PB. Baru dia uraikan semua. Ya, singkatnya itu dari kata agon atau agonisomai. Itu artinya konflik. Nah, ini konflik gereja timur.
konflik. Ya, monofisit ini maupun Nestorian menemukan sulit untuk memasukkan 4 surat am. Ya. Dan kitab Wahyu yang sering tidak ada di daftar kanonis mereka. Nah, ini gereja timur. Jadi kalau sekarang gaungnya saya lihat di YouTube mereka menganggap diri yang terbaik, belum tentu. Itu klaim-klaim sepihak saja. Karena kita belajar seperti ini kan belajar sejarah. Kalau toh mereka berubah mengalami progres, kemudian mereka sadar bahwa itu keliru 4 surat am kok tidak dimasukkan di gereja timur. Kenapa tidak dimasukkan? Kitab Wahyu mereka tidak masukkan di dalam yang mereka daftar dan diklaim sebagai kanonik mereka. Ini dalam sejarah loh. Ada Athanasius ini bongkar semua. Dia jujur, Bapak gereja ini dia jujur Athanasius ini. Bahwa ada kelemahan di gereja-gereja timur. Gereja timur di Indonesia kan baru berapa lama muncul ya. Dan Goi itu kan pimpinannya Romo Daniel. Ada kelemahan, punya kelemahan. Ya, jadi kita lihat tidak sempurna ya. Saya teruskan ya. Nah ini sekarang spektrum lain. Ini gereja Ethiopia. Ethiopia. Itu monofisit. Kadang-kadang menambahkan 8 kitab tambahan. Ini PB ya. Ada 8 kitab tambahan. Kitab-kitab ini diduga berasal usul dari Yunani. Nah, lihat tuh gereja di Ethiopia. Tapi mereka ambil dari Yunani. Tetapi sekarang hanya dikenal dalam versi Ethiopia mereka. Jadi lihat tuh gereja. Gereja juga. Tapi ada tambahan. Nah, ini yang bahaya berasal usul dari Yunani. Ini filsafat maksud. Masuk filsafat di situ. Dan dimasukkan di dalam gereja yang ada di Ethiopia. Ini kan pergumulan. Akan tetapi dalam praktik, kedua perkecualian ini adalah kecil ya. Kitab-kitab ini memiliki sedikit dan tidak ada pengaruh pada formula-formula doktrin gereja manapun. Jadi ini disinggung oleh Athanasius bahwa di Ethiopia dalam sejarah mereka juga tambahkan itu. Jadi di luar dari 27 PB itu ditambahkan ada 8 kitab lagi. Dan itu berasal dari Yunani. Nah, apakah Alkitab itu pusat di Yunani? Enggak. Iya kan? Tidak di Yunani. Justru di Israel dalam pengertian Yahudi ya. Yahudi secara bangsa. Dan sekarang yang disebut pada masa kita ini disebut Israel ya. Nah, jadi kita harus hati-hati di sini. Ya, jadi kita lihat ini pergumulan-pergumulan dahsyat ini tentang kanonisasi. Ya. Nah, tapi ada yang seperti Athanasius katakan ini kitab-kitab ini sedikit atau tidak ada pengaruh untuk formulasi doktrin gereja manapun. Maksudnya yang kitab-kitab Yunani ini tidak mempengaruhi doktrin gereja manapun. Gereja Timur lainnya menerima standar 27 kitab sebagaimana kanon PB mereka. Nah, jadi lihat gereja Timur kan pecah. Di PB kan mereka pecah. Ethiopia model seperti ini. Ini kan bagian timur. Tapi kita lihat ada yang seperti kita, PB-nya utuh 27. Seperti kita, cocok ya. Cuman mereka sering serang-serang kita. Yang diserang malah mereka dekat dengan Katolik. Tapi dengan Protestan mereka kurang kurang welcome. Ya, ada banyak hal yang umpamanya sola scriptura. Mereka enggak mau. Enggak mau penyebutan sola scriptura. Mereka bilang itu lahir bukan dari bapak-bapak gereja. Itu lahir abad ke-16. Itu Luther yang apa munculkan itu. Tapi kalau kita belajar tentang Agustinus, apakah Agustinus tidak memegang sola scriptura? Dia abad keberapa? Jauh sebelum abad pertengahan. Nah, ini kan tuduhan-tuduhan atau klaim-klaim yang sampai hari ini masih menggaung ya. Nah, sekarang tadi gereja timur, sekarang gereja barat, di gereja barat. Perdebatan tentang kanonisasi berpusat pada
surat-surat orang-orang Ibrani, ini PL maksudnya, yang secara umum dipandang bukan tulisan Paulus. Itu ada surat Ibrani. Oh, ini orang-orang Ibrani, surat orang-orang Ibrani, ya, secara umum dipandang bukan tulisan Paulus, ya pasti ya. Nah, tapi kita lihat ini Jerome. Dari mana dia Jerome? Dari Kroasia. Kroasia, ya. Jerome abad keempat, 347. Dia dikirim ke Roma untuk mempelajari sastra klasik. Oh, ini orang hebat dia belajar, pembelajar ini, ya. Kemudian dia belajar retorika. Ya, Ibu, saya sedang ngajar. Iya, iya, ya. Jadi kita lihat di sini, ini Tuhan munculkan dia, Jerome. Tahun berapa? 347. Dia orang baru, tadinya bukan Kristen. Dia dibaptis oleh Paus Liberius. Ini tahun 336. Dia memang seorang pembelajar yang saya katakan seorang militan. Dia pembelajar bahasa Yunani, bahasa Latin, sejarah dan filsafat, dan memiliki perpustakaan pribadi. Luar biasa ya. Ini orang ini. Nanti kita lihat nih orang ini hebatnya di mana ya. Selain dia begitu hebat, dia juga orang baru, orang Kristen baru. Baru dibaptis tahun 336. Ya. Seorang yang berkeinginan, ya, kuat untuk belajar dan berdiskusi. Dia sarjana Alkitab yang terkemuka pada zamannya. Membahas hal-hal urgent berikut. Mari Pak Inar. Pak Imar. Ini Pak Imar, Pak Yus, ini pelayanan di Sumatera Utara juga. Kalau Pak Yus Malonda, Pak Imar di Aceh, pelayanan di Aceh. Wah, itu luar biasa ya. Bisa tembus di Aceh ya. Ini Pak Imer mau ngomong tapi suaranya menggema ya. Nah, sekarang kita Tidak, lihat. tidak. Uh, Mari. Saya tidak ada sedang mau bicara. Itu layak apa suaranya terbuka sendiri saja. Tapi terdengar suara saya Pak Imer. Terdengar jelas, Oh ya, jelas banget. terima kasih. Ya, lanjut saja Pak Moses. Ini saya hati-hati ya. Ini sebelum Masehi ya. Nah, 347 sebelum Masehi. Ini 336 sebelum Masehi ya. Ini kan tahunnya menurun. Kalau tahun Masehi dia maju ya. Dia kalau sebelum Masehi dia turun. Ya, ya. Pada umumnya orang-orang teologi tahu ya cara menghitung Masehi dan sebelum Masehi. Jadi lihat dia lahir ya. Kemudian dia dibaptis. Nah, sekarang kita Latin, nah ya ini, jika pemakaian Latin tidak menerimanya. Nah, dia membahas hal urgen ini ya. Pemakaian Latin tidak di antara kitab suci kanonik dengan kebebasan yang sama. Gereja-gereja Yunani juga tidak menerima Wahyu Yohanes. Ini ada kelemahan. Gereja yang aras Yunani ya. Namun kita menerima keduanya. Jadi kita lihat nih ada pergumulan-pergumulan selalu tidak sempurna ya. Ini proses pengkanonan di dalam sejarah. Ya. Makanya saya katakan tadi ya, beruntung sekali kita setelah kita lahir pada masa sekarang ini ya. Kita beruntung kenapa? Pengkanonan sudah selesai walaupun tetap ada pergumulan. Tapi kita melihat ada pergumulan yang cukup besar. Ya. Lihat si Jerome ini ya. Nanti Jerome ini yang dari Yunani, Ibrani, kemudian dia menjadikan Latin. Dia tokonya yang kemudian ada bahasa Latin, Alkitab bahasa Latin. Nah, ini tokonya, ini Jerome ya. Jadi kita lihat ya, gereja Yunani tidak menerima. Gereja Yunani tidak menerima kitab Wahyu. Ya. Namun kita menerima keduanya. Kita perbandingan kita dengan mereka ya. Karena kita tidak mengikuti tren modern ya. Tetapi otoritas para penulis kuno yang kebanyakan mengutip setiap mereka itu sebagai kanonisasi. Jadi mengutip apa yang ditulis oleh para rasul itu sebagai kanonis ya atau kanonisasi.
Jadi ini kita lihat ada pergumulan juga ya. Jadi setiap itu ada pergumulan. Mulai dari atas gereja Ethiopia punya pergumulan. Ortodoks itu masuk dalam kategori gereja Ethiopia. Ethiopia. Kemudian gereja Barat. Nah, ini ya. Juga ada pergumulan. Kemudian muncul Jerome. Ini di Kroasia berarti Barat. Ini kan Barat ini. Subnya kita ini kan gereja Barat. Ini pergumulan-pergumulan. Ini ya. Jadi sejarah pergumulan dari kanonisasi ini luar biasa terjadi dalam sejarah. Saya teruskan. Nah, sekarang Agustinus setuju dengan Jerome. Otoritas ya, gabungan mereka cukup untuk mendirikan kanon PB. Itu Barat itu sebagai disebut de facto ya. Fakta ya. Jika tidak, bukan de jure. Nah, ini dia menulis buku Agustinus De Doctrina Christiana. Ya. Ini bahasa Latin ya, tulisan dari Agustinus. Padahal dia ada di Hippo, di Afrika. Ya, tapi dia orang terpelajar sehingga dia bisa berbahasa Latin. Tulisan-tulisannya banyak Latin. Ya, dia bicara tentang dia sepaham dengan Jerome. 27 kitab diterima seperti Jerome. Ya. Nah, kemudian itu harus menunggu hingga abad ke-16. Jadi lihat nih proses ya. Dari abad-abad ke-3 ke-4 harus menunggu sampai abad 16. Nanti kita lihat apa maksudnya harus menunggu sampai abad 16. Ya. Ketika tekanan kembar Renaissance ini ya, abad pembaharuan. Nah, periodenya terjadi ini Renaissance dari abad yang keempat sampai 17 dalam sejarah di Eropa. Jadi Renaissance tidak pernah muncul di timur. Di gereja Ortodoks tidak alami pergumulan seperti di Barat. Mengapa mengalami pergumulan di Barat? Karena Barat lebih identik dengan masalah apa? Filsafat. Barat itu lebih kuat dengan filsafatnya. Jadi pengaruh filsafat. Nah, ini masa yang disebut abad pembaharuan. Tapi pembaharuan bagaimana? Nah, ini kita harus lihat pembaharuan yang disebut Renaissance. Ini pembaharuan dikatakan baru, tapi justru dimasukkan sesuatu yang lama, sesuatu yang dipegang secara kuat oleh para filsuf masuk di dalam gereja. Dan di Barat kan saya katakan tadi dalam sejarah itu kan Katolik, kemudian jadi Roma Katolik. Nah, itu di Eropa ya. Jadi 3 abad ya, 14 sampai 17 dalam sejarah Eropa. Nah, kemudian peralihan abad pertengahan, akhir kesamaan modern. Setelah mengalami krisis abad pertengahan. Apa krisisnya? Renaissance. Gereja dikuasai oleh filsafat. Nanti kita lihat ya, siapa tokoh teolog yang paling besar di dalam gereja Roma Katolik. Dan dia dipengaruhi oleh filsafat yang mana? Dia teolog. Hebat, memang dia pintar. Dia dipengaruhi oleh Aristoteles, filsafat Aristoteles. Makanya Roma Katolik, ya berkali-kali saya katakan, mereka untuk menjadi romo, menjadi pastor. Mereka tidak sekolah teologi, tapi sekolah filsafat. Beda dengan kita. Iya Pak Yus ya, di Manado kan ada ya, Sulawesi Utara ada itu. Ya, di arah Ketomon itu ada gereja filsafat besar sekali di situ. Saya pernah pergi lihat di situ ya. Jadi kita lihat di sini ya, pembaharuan di sini. Pembaharuan di sini maksudnya ini filsafat masuk ke dalam gereja dan menguasai gereja. Gereja mana? Nah, saya harus hati-hati bicara secara spesifik. Gereja yang dimaksud yaitu gereja Roma Katolik. Siapa yang saya maksud dengan tokoh yang besar di gereja Roma Katolik? Teolognya. Bapak Ibu tahu? Atau ada yang tahu? Tokohnya teolog besar di Katolik, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu tokoh yang besar sekali di Katolik. Dia dipengaruhi oleh apa? Filsafat Aristoteles. Jadi mereka membangun dalam gereja bukan doktrin-doktrin yang berpusat kepada Alkitab,
kebanyakan mereka adopsi ya referensinya dari filsafat. Itu mempengaruhi pikiran mereka, mindset mereka secara teologis dipengaruhi oleh filsafat. Nah, ini ya, ini sejarahnya. Ya. Setelah mengalami krisis abad pertengahan awal ya ini, sehingga terjadi perubahan sosial secara masif. Oke. Landasan intelektual dari Renaissance ini adalah paham humanisme. Ya, jadi humanisme, mengapa humanisme? Berpusat kepada diri sendiri, antroposentris. Itulah filsafat yang dibangun. Ya, itu disebut paham humanis, berbasis humanistis Romawi dan ajaran filsafat Yunani kuno. Lihat ya, Roma Katolik dipengaruhi oleh ini, ya, humanistis Romawi, dan ajaran filsafat Yunani kuno. Dia tuh pengaruh ya dalam gereja. Ini saya ingatkan, saya pernah sentil-sentil sedikit dalam kuliah ya, apa yang ditulis oleh Sproul ya, R.C. Sproul. Kalau Bapak Ibu bisa beli buku itu, dia menjelaskan tentang tiga kategori di dalam kehidupan kita yang sangat mempengaruhi kita. Dia pakai istilah Yunani ya, autonomos, heteronomos, theonomos. Apa itu autonomos, apa itu heteronomos, apa itu theonomos. Nah, saya tambahkan ini supaya lebih luas dan lebih dalam. Auto itu artinya berpusat kepada diri. Otonomi, ada otonomi daerah. Manusia sering kali berpusat kepada diri sendiri, bukan berpusat kepada Allah. Yang kedua, hetero. Hetero itu artinya hukum pengaruh. Nomos kan hukum atau standar atau rule. Nah, nomos itu kan hukum. Hukum pengaruh. Umpamanya contohnya tentang heteronomos. Kita umpamanya orang Sulawesi Utara. Nah, Pak Yus kan orang Sulawesi Utara. Ada ciri khusus di dalam di Sulawesi Utara. Walaupun ada beberapa bagian ya, Pak Yus di Bitung, kemudian ada yang di Minahasa itu ya. Bitung dengan Minahasa beda Pak Yus ya. Beda sekarang. Ya, jadi budayanya beda. Apalagi di Bitung itu kan daerah pelabuhan ya. Dulu Sulawesi Utara pusatnya pelabuhan itu bukan di Kota Manado. Walaupun Kota Manado ada pelabuhan kecil, tapi pusatnya kan di Bitung yang kapal-kapal gede ya. Ya, jadi budaya di sana kan beda. Ya, itu perkotaan Bitung itu sekarang sudah Kota Madia ya. Saya beberapa waktu lalu kan pergi ke Sulawesi Utara kan. Base juga buka di Bitung. Nah, jadi saya mau menjelaskan ini ya tentang pengaruh humanistik Romawi dan filsafat ya. Humanistik tadi terkait tiga kata ya. Pengaruh tentang hetero. Artinya pengaruh di dalam satu wilayah, satu tempat. Pengaruh budaya, pengaruh kebiasaan. Itu sangat pengaruh. Kemudian sekarang yang terakhir, theonomos. Theo itu Allah, nomos, hukum Allah. Nah, itu hukum Allah melalui Alkitab tertulis, Bible. Nah, kita lebih dipengaruhi dari dalam diri kita atau dipengaruhi oleh humanistik Romawi seperti ini, kemudian filsafat Yunani kuno. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Sekarang gereja itu dipengaruhi apa? Siapa yang mempengaruhi gereja? Tadi saya sudah katakan Roma Katolik dipengaruhi oleh filsafat. Kemudian dikembangkan ini dari humanistik Romawi. Ya, cara hidup yang berpusat kepada diri sendiri dari orang-orang Romawi pada masa itu. Kemudian ada filsafat Yunani yang begitu kuat yang kemudian terjadi apa yang disebut dengan abad pembaruan, Renaissance. Ya. Contohnya siapa? Filsafat Protagoras. Ya, Protagoras ini seorang filsuf. Dia katakan apa? Manusia adalah tolak ukur dari segala sesuatu. Nah, ini kacau. Ini karena antroposentris, ya. Dan kemudian reformasi. Reformasinya bukan reformasi Martin Luther, ini reformasi dia, Protagoras,
filsuf, salah satu filsuf Yunani. Manusia adalah tolak ukur. Makanya tadi saya katakan itu otonomos ini. Atau kalau di bahasa Alkitab ini namanya antroposentris. Berpusat kepada manusia. Ini katanya reformasi. Reformasi cara berpikir. Yang membuka kembali tentang kanon baik ya, antara kaum Roma Katolik maupun kaum Protestan. Ini adalah sejarah penting, urgent, tentang pengkanonan setelah vakum cukup lama. Nah, mengapa vakum cukup lama? Lihat ya di gereja. Tuhan kalau proses gereja itu luar biasa. Mengapa vakum cukup lama? Karena siapa tokohnya? Agustinus. Saya tambahkan tahunnya, 354, 430. Kita ambil yang akhir ya, 430. Dia, teologi dia, Agustinus ini, hingga reformasi, itu abad ke-16, 15-17 kan? Awal abad ke-16, 15-17. Itu Luther. Bayangkan itu gereja sebelum ini sudah ada Agustinus yang menolong. Di atas kita sudah lihat ada Jerome, tapi dia bahasa Latin ya. Dia yang buat Alkitab bahasa Latin. Dia tokonya. Dan kita lihat kemudian gereja menjadi gelap. Berapa abad dari abad kelima? Kita ambil yang di 430 itu kan masuk abad kelima. Sampai abad ke-16 awal. Reformasi kan jadi di mana? Abad ke-16, 15-17. Itu vakum itu selama itu sebelum Tuhan munculkan Luther. Umpamanya saya beri ilustrasi. Bisa di gereja-gereja di mana Pak Imer Tuhan hadirkan di Sumatera sana, bisa menjadi tokoh-tokoh seperti sekarang. Seperti masa lalu maksudnya ya. Atau Pak Yus di Aceh. Kan ada gereja-gereja kan. Bisa menjadi seorang tokoh yang Tuhan munculkan menjadi pembaharu. Karena mungkin di tempat atau wilayah di mana Pak Yus atau Pak Imer ada, itu gereja sudah dicengkeram oleh apa? Sehingga Tuhan memberi keberanian untuk kemudian membuat penetrasi, penerobosan. Itu kan penetrasi istilah dalam misi ya. Sering digunakan penetrasi ya. Nah, bisa itu. Nah, seperti lihat. Gereja sudah masuk dalam kegelapan begitu lama. 430, ini abad kelima. Sampai abad ke-16. Ada berapa lama gereja tenggelam? Dikuasai oleh filsafat. Makanya kan semboyan dari reformasi itu yang paling utama kan sola scriptura. Kembali ke Alkitab. Sola Scriptura maksudnya kembali ke Alkitab. Itu kanonisasi. Alkitab yang sudah dikanonkan, 66. Tapi begitu lama, 430 sampai 16. Inilah cara Tuhan yang sangat luar biasa terhadap kebenaran firman-Nya yang absolut. Dia munculkan Agustinus. Agustinus melakukan upaya untuk pembaharuan gereja karena dikuasai filsafat. Ya, tenggelam lagi. Ya, akan tetapi, nah, sekarang ya, 27 kitab tradisional secara resmi diterima oleh semua pihak yang dimulai dengan ketetapan Katolik Roma. Ini disebut the Canonic Scripturis. Canonicis Scripturis, ini bahasa Latin, yang diumumkan secara resmi oleh Konstantin Trend pada tahun ini 1546. Jadi 1546, 1817, 15. Ini ada perubahan di Roma Katolik. Ya, ada perubahan. Ya, perubahan resmi. Itu tahun 1546. Luther sudah duluan muncul 1517. Jadi ini pengaruh Luther di barat terhadap gereja Roma karena dia kan dari Roma. Tokoh di dalam gereja Roma Katolik. Dia keluar, dia buat reformasi, kemudian dalam sejarah selanjutnya muncullah apa yang disebut Protestan. Rupanya ini mempengaruhi Roma Katolik. Sehingga muncullah apa yang disebut the Canoncis Scripturis, bahasa Latinnya. Ya. Ini menerima 27 ini. Dan diikuti oleh pengakuan Prancis
Ya, seperti ini pengakuan iman La Rosella 1559. Pengakuan Belgia 1561. Dan artikel 5 dari 39 artikel dalam Church of England di Inggris ini ya, gereja di Inggris ya, 1563. Lihat prosesnya, mengerikan. Ini kita nggak dapat, nggak dapat. Saya punya bukunya, berapa buku ya? Saya lihat di sini ya, sejarah, ahli sejarah. Ini proses yang luar biasa, hanya untuk Alkitab. Dahsyat prosesnya ya. Itulah saya katakan, dengan Tuhan kita akan selalu berproses. Ya, dan kita lihat pengkanonan pun itu lewat berproses. Tapi kita lihat di sini ada perubahan. Ya, ini ketetapan Katolik Roman. Tahunnya setelah Luther, Luther keluar, mereka sadar. Makanya ditulislah The Canonicis Scripturis. Ini 1546. Luther 1517. Jadi pengaruh Luther setelah dia pergi, mereka baru sadar. Biasanya orang yang bagus, yang Tuhan tempatkan, dia mau reformasi gereja. Orang tidak mau toh. Dia pergi, mereka nyesal. Tapi pengaruhnya tetap ada. Nah, kebenaran itu pengaruhnya kuat, absolut kok dia. Bisa orang tolak pada awal-awal mungkin diperjuangkan orang bisa menolak. Oke, tidak apa-apa. Bahkan bukan menolak, tertolak juga. Ya, betapa sengsaranya Luther itu. Ya, ketika dia buat reformasi. Pokoknya orang yang membuat reformasi untuk kebenaran itu nggak gampang, tidak mudah. Ya, umpamanya saya berikan ilustrasi lagi ya, contohnya Jokowi buat apa saja masih dihujat sampai hari ini. Begitu banyak prestasinya, dia tidak sempurna pasti, ya. Tapi apa yang dia kerjakan luar biasa. Saya baca beberapa itu ya tentang dia 6.000 triliun itu hutang negara dari zaman Soeharto. Terus sampai ditarik sampai SBY. Yang selesaikan Jokowi. Sekarang dia dituduh macam-macam. Dia mau dipenjarakan. Kan lucu. Apa yang dia bangun, dia sudah bangun begitu hebat bangsa ini. Yang Blok Mahakam itu, yang tempat-tempat uang semua yang tadinya dikuasai orang luar, sekarang dia sita semua, ambil milik negara. Termasuk yang di mana? Di Timika itu ya, tambang emas. Sekarang 61% milik Indonesia. Dulu hanya 9%. Tapi dia masih dihujat orang. Menurut saya di Indonesia sulit sekali kalau orang benar mau diterima. Musuhnya banyak. Nah ini, Luther. Ya. Tapi kemudian setelah dia pergi baru mereka sadar. Biasanya kan penyesalan tidak pernah duluan. Belakangan. Nah ini termasuk ini. Dalam kanon ini. Akhirnya mereka akui. 27 kitab tradisional diterima oleh semua pihak. Kapan mulainya? Ini. Roma Katolik. Atau Katolik Roma. Ya, itu pada 18 April 1546 baru diikuti di Prancis, kemudian di Belgia, kemudian sampai ke England sana, ke Inggris ya, Church England. Jadi ini kan sejarah ya, ini yang susah. Nah, kita terus ya. Suatu kualifikasi yang terpenting untuk kanon PB, biasanya PB ya, adalah penyesuaian dengan aturan imam semi credo. Ini semi credo ini ya, disebut istilah ini ya, iman semi credo, tidak penuh ya, tapi semi. Di mana pernyataan-pernyataan Tertullianus, ini tokoh ini penting. Dia berbicara tentang perception of heretics. Merupakan contoh yang baik. Buku apapun yang berisi materi yang tidak dapat disamakan dengan peraturan secara otomatis yang akan dikeluarkan dan dipertimbangkan sebagai bagian dari kanon. Nah, dia menulis buku ini Tertullianus ya. Prescription of Heretics. Ini bukan heresi ya, beda heretik dengan heresi. Ya. Jadi dia menulis ini menulis bagus ya. Kita orang Indonesia jarang menulis. Orang dulu itu tulisannya diwariskan sampai hari ini.
Saya membeli apa ya, yang ditulis oleh Luther itu ya. Ada 3 jilid apa 4 jilid. Itu mahal bukunya. Memang semua dalam bahasa Inggris. Saya pesan 3 bulan kalau nggak salah. Itu hampir 3 juta. Beli buku itu. Ya, tentang yang ditulis oleh siapa ini? Eh, John Calvin. Apa itu Pak Yus? John Calvin punya buku ya. Institutio. Itu ada 3 apa 4 jilid. Saya pesan 3 bulan di Momentum. Baru 3 bulan kemudian saya ditelepon, dikatakan bukunya sudah ada Pak, saya bisa ambil di toko buku. Atau kami mau kirim, saya bilang saya ambil aja karena dekat dengan rumah. Yang pusat penerbit Momentum kan dekat dengan rumah saya. Nah, saya pergi ambil. Itu harganya hampir 3 juta. Mahal. Bayangkan buku dari abad pertengahan. Sampai hari ini kok masih terbit, bisa kita baca. Itu dahsyat. Nah, lihat itu apa yang ditulis oleh Tertullianus. Tertullianus tahun berapa? Abad keberapa? Sampai hari ini konsepnya dia masih bisa kita pelajari. Apa artinya ini? Bapak Ibu coba mengerti tentang the providence of God. Secara spesial, Tuhan memelihara tulisan daripada orang-orang yang pernah Tuhan munculkan untuk membuat reformasi. Itu tulisan-tulisan mereka masih kita bisa miliki kok sampai hari ini. Itu dahsyat loh itu. Itu hebat. Jerome punya. Masih kita bisa miliki sampai hari ini. Ya, referensi-referensi yang begitu bagus. Kita orang Indonesia malas tulis buku. Ya, termasuk saya juga. Saya hanya baru tulis 1 buku tahun berapa itu. Ya, karena saya lagi tulis tentang apa eh, tesis, maka tesis saya itu saya jadikan buku. Ya, hanya satu aja. Harusnya tulis banyak. Jadi kita lihat di sini ya. Ini kualifikasi yang lain penting untuk diterima adalah kerasulan. Sebuah konsep yang ditafsirkan dalam arti yang luas. Ya, kitab dipandang sebagai rasuli. Kitab dipandang sebagai jika ditulis oleh seorang rasul. Jadi tulisan-tulisan rasul maksudnya ya. Atau jika telah disusun oleh seseorang yang bekerja dengan seorang rasul. Jadi ada semacam sekretaris para rasul. Dan menulis lebih kurang menurut arahan rasul. Nah, ini kriteria-kriteria ya. Kriteria utama yang ketiga adalah penerimaan dan penggunaan terus-terus akan sebuah kitab oleh gereja secara luas. Gereja secara artinya di mana-mana ya. Ini ditentukan oleh kutipan dalam para penulis patriastik ya. Tetapi di atas semua oleh eksistensi buku-buku tafsiran untuk 26 kitab kanonis Perjanjian Baru. Tetapi tidak satu pun untuk kitab-kitab yang diperselisihkan atau palsu. Nah, ini tulis 26 ya. Harusnya 27 ya. Saya salah ketik. Ini lebih ke arah perjanjian baru. Jadi pengakuan tentang tulisan para rasul maksudnya ini. Nah, sekarang ini masalah lagi. Masalah yang penting adalah bentuk dari teks yang akan dipandang sebagai diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ini Theopneustos ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Pada zaman ini kebanyakan orang berasumsi bahwa ini pasti verbal Yunani yang asli. Jadi PB kan ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi ini kan jadi perdebatan. Perdebatannya dengan siapa? Dengan yang ada di Indonesia. Tokonya ada di Semarang. Dia doktor. Apa yang dia katakan? Perjanjian baru tidak ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani. Nah ini. Dia pernah berjumpa saya, kemudian kita berdebat di satu tempat. Ya, ada yang sewa itu, sponsor. Kemudian bertemu. Nah mereka itu dari aliran Yahweh. Yang semua tulisan Allah itu dihapus semua. Diganti dengan Yahweh semua, baik PL, baik PB. Mengapa PB? Saya bilang kok PB diganti pakai Yahweh ya?
Iya kan, sebenarnya katanya dia, Alkitab itu dalam khususnya PB, itu tulisan aslinya bukan Yunani, Ibrani. Wah, ini lagi ngaco. Tapi itu ada di Indonesia, banyak juga yang ikut itu. Saya bertemu pengikutnya di satu tempat, di satu kelompok yang saya di situ jadi pengurus di Surabaya ya. Itu kelompok yang membina dan mengadakan ibadah di mana? Di pekuburan. Ya, ada pekuburan di kota Surabaya ya, Krie pernah ikut ya. Saya kadang khotbah di sana. Ya. Nah, itu ada lagi, itu hamba Tuhan mau masuk di situ. Tapi karena yang pimpin di situ Ibu Damaris itu mantan mahasiswa saya, dia enggak mau. Dia lapor ke saya. Ini loh Pak Moses, ini aliran lagi. Doktor dia, kuliah dia. Tapi kok seperti itu ya hasilnya orang kuliah. Sampai doktor loh kuliahnya. Jadi tidak ada jaminan orang kuliah doktor itu pasti baik, pasti bagus lah secara akademik. Nah, dia masuk. Saya datang, saya pending dia. Ya. Jadi kita lihat ini ada hal-hal yang negatif juga ya di kekristenan. Ya. Oke, saya terus. Ini lagi pergumulan terus ya. Jadi lihat pengkanonan pergumulan ya. Pandangan dipegang oleh Gereja Roma Katolik pada zaman reformasi. Nah, tadi konsili Trent tadi ya. Merincikan Alkitab harus dibaca dalam terjemahan Latin Jerome. Jadi mereka lebih banyak menggunakan apa yang ditulis oleh Jerome. Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Latin. Yaitu satu-satunya terjemahan pada zaman itu ya. Yang gereja Roma terima sebagai sah bagi tujuan-tujuan doktrinal. Jadi mereka membahas firman Tuhan dari apa yang dihasilkan oleh Jerome. Saya waktu pernah mengajar ya di ministry ini di tahun-tahun berapa itu 2019. Itu ada tulisan dari Jerome dan itu menjadi perdebatan. Itu Kejadian pasal 1. Itu ada kalimat ditambah satu kata, kata penghubung. Di dalam teks asli tidak ada kata penghubung. Manusia diciptakan serupa segambar. Nah, ditambah dan. Yang tambah dan itu Jerome. Waktu saya teliti itu, saya punya beberapa referensi, saya teliti, saya lihat di bahasa asli. Ya, bahasa asli juga waktu saya mau teliti, saya mengadakan kritik teks. Umpamanya gunakan Byzantium. Dan yang lain-lain itu. Ternyata di dalam khususnya manuskrip yang lebih lama, kata dan tidak muncul. Jerome yang tambahkan kata dan dalam bahasa Latin. Ya tetap ada kelemahan, namanya terjemahan. Terjemahan ada kelemahan. Ya, nah ini mereka begitu kuat Gereja Katolik Roma ya. Mereka lebih bersandar kepada terjemahan dari Jerome. Ya, yaitu bahasa Latin. Untuk membangun apa? Doktrinalnya. Tetap ada kelemahan. Tadi saya tunjukkan kelemahan. Satu kelemahan. Kemarin juga yang apa Alkitab kita LAI yang terbaru ya. Nggak tahu Bapak Ibu sudah punya. Pak Yus sudah punya, Pak Iner, Kri dan teman-teman yang lain sudah punya kira-kira. Terjemahan yang terbaru. Iya, saya sudah punya. Sudah Pak, saya sudah. Oh Pak Yus sudah. Kri sudah. Kri Sudah ya? Pak ya. Ada satu kotak di sini. Nah itu coba lihat dengan yang satu. Terjemahan yang satu. Itu kan jadi perdebatan. Ada perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan. Dan munculkan perdebatan. Itu kemudian akhirnya datang itu. Yang ketua penerjemah datang ke Surabaya loh. Buat seminar di universitas yang terbaik di dalam jurusan tertentu ya. UK Petra itu. Mereka pakai gedung itu buat seminar. Dia waktu itu ada 3 pembicara. Pembicara utamanya itu ketua penerjemah LAI. Jadi dia mengutarakan di mana-mana perbedaannya. Sayang itu belum dimunculkan di YouTube ya. Itu waktu acara itu berbayar memang ya. Diundang itu yang dosen-dosen
yang bidang bahasa, ya, yang ada di kota Surabaya, di STT, diundang untuk hadir ke sana. Jadi lihat, terjemahan itu selalu ada perdebatan. Sehingga kalau Bapak Ibu mampu, minimal Bapak Ibu dalam persiapan khotbah buat word study. Atau kalau bisa ke kritik teks, ya sampai ke kritik teks lebih bagus. Tapi untuk kritik teks memang tidak gampang, sulit, ya, sangat sulit untuk ke kritik teks. Nah, jadi kita lihat di sini ya, Gereja Katolik ya lebih bersandar kepada bahasa Latin. Nah, para reformator sekarang melangkah ke reformator. Sebagian besar bergantung pada tradisi Byzantium. Ya, Byzantium ini sejarah. Jadi kita lihat ya, ada nanti teks yang muncul lagi ya. Ini ada lagi Erasmus, Textus Receptus ya. Jadi kita lihat di sini ya, reformator ke Byzantium. Nah, ini jadi rame barusan. Saya kebetulan dimasukkan, mungkin Pak Iner masuk ya atau Pak Yus di badan apa itu BPTKKI itu yang diketuai Pak Stefri Lumintang itu ya, yang di seluruh Indonesia. Beberapa waktu yang lalu diketuai oleh Pak Erastus. Ya, ya. Nah, itu kan yang Yonatan Purnomo itu jadi masalah, jadi ribut itu. Karena dia katakan terjemahan yang paling terbaiknya ini Byzantium. Byzantium ini. Itu menurut dia. Padahal kalau saya punya referensi tentang Byzantium, kelemahannya di mana? Punya, ya punya kelemahan. Ini manuskrip, salah satu manuskrip. Di antara semua manuskrip, kalau kita melakukan apa yang disebut kritik teks, tidak ada satu manuskrip yang sempurna. Karena otografnya sudah tidak ada kan yang ditulis langsung. Para rasul sudah tidak ada. Yang ada kan manuskrip. Khusus untuk PB itu, ada 5.800 berapa itu manuskripnya. Bapak Ibu mau gunakan yang mana? Apakah di Indonesia punya manuskrip semua itu 5.800? Kan nggak punya. Saya punya diberikan oleh pendeta Budi Asali karena dia pulang dari Amerika. Dia berikan tuh apa namanya ya, ada dalam bentuk dulu belum ada apa ya seperti sekarang PDF ya. Dia salin dari laptop dia ke laptop saya, laptop yang lama. Laptop yang lama sebelum tidak bisa dipakai, saya sudah pindah di laptop ini. Laptop ini ada materinya ya tentang kritik teks. Nah, termasuk ada di dalamnya Byzantium ini. Kadang saya cek gitu, wah, antara manuskrip, wah, tapi capek kerja seperti itu capek. Cuma mau menyiapkan khotbah hari Minggu itu harus lihat kritik teks atau enggak word study. Saya lihat khotbah-khotbah Pak Pendeta Budi Asali itu rata-rata semua word study. Selalu dia tiap hari Minggu. Waktu PA pun dia word study. Oh, itu juga capek. Berapa banyak versi Alkitab yang dia gunakan. Nah, kalau kita mau gunakan 5.000 itu kapan kita belajar? Ya, tapi lihat ini ya, semua reformatus bergantung pada tradisi Byzantium yang didasarkan pada teks-teks yang dibaca gereja Yunani pada abad ke-15. Ya, pada waktu itu tradisi ini dibawa oleh sarjana Yunani ke barat dan merupakan dasar bagi edisi Erasmus. Khusus untuk PB ya, pada tahun 1516. Jadi Luther ambil dari sini. Ya, beberapa versi kecil yang wajar mengikuti. Ya, tetapi pada tahun 1603 berapa ini ya, pencetak Belanda, pe- pen- ini percetakan ya, percetakan Belanda itu namanya Elsevier, memasarkan edisi tercetak sebagai Textus Receptus. Ini teks yang diterima, yaitu bagaimana edisi ini secara umum dikenal pada zaman ini. Jadi lihat ya, abad 15 ya, reformator gunakan ini. Ini abad 15 masuk ke 16. Mereka pakai Byzantium. Tapi ada lain lagi, Textus
Receptus. Ya. Nah, sekarang abad ke-19 sangat banyak manuskrip. Tadi saya katakan 5.800 lebih, ya, dari penanggalan sebelumnya ditemukan dalam kritik teks PB. Orang jarang kritik teks PL, orang banyak kritik teks PB. Ya, di Indonesia jarang sekali orang buat kritik teks, ya, sehingga jadi perdebatan. Mengenakan penampilan yang berbeda. Pada zaman ini para sarjana menggunakan apa yang dikenal sebagai ekletik, sikap berfilsafat. Ekletik itu sikap dengan mengambil teologi yang sudah ada dan memilah mana yang disetujui, mana yang tidak. Yang didasarkan pada perbandingan di antara otoritas-otoritas kuno yang terbaik. Jadi termasuk itu Byzantium itu diambil juga. Textus Receptus itu diambil juga. Dan beberapa manuskrip ini dilakukan kritik teks berdasarkan kitab-kitab yang sudah ada sejak kuno. Itu yang terbaik, otoritas kuno yang terbaik. Dari mana teks itu rekonstruksi. Kita sekarang kan enggak. Kalau kita berkhotbah kebanyakan kita gunakan apa? Terjemahan, ya. Karena bahasa Indonesia LAI kita pakai ini. PB. Dulu saya lihat King James, kemudian saya lihat NIV, tapi NIV juga ada beberapa macam. Nah, saya punya NIV yang studi Bible juga, yang setengahnya dari Alkitab itu agak besar, lebih panjang dari Alkitab kita bahasa Indonesia, terjemahan. Dia lebih besar, ya, lebih panjang, kemudian lebih tebal. Mengapa dia jadi tebal sekali? Karena setengahnya itu eksegesenya itu dijelaskan kata-kata penting dalam bagian tertentu. Ya, satu kata dalam ayat ini bahasa aslinya. Baru dijelaskan semua, latar belakangnya ada. Itu membuat NIV yang studi Bible itu menjadi tebal Alkitabnya. Nah, saya punya itu. Nah, saya sering buat apa? Eh, bukan kritik teks, tapi apa ya? Word study, studi kata dalam bahasa Inggris. Nah, kebetulan kan saya punya juga apa? Strong Concordance yang besar itu, besar ya. Cukup lebar, besar ya. Mungkin setengah meja yang saya gunakan ini, setengah meja ini besar, tebal. Nah, di situ itu ada di bagian tengah itu ada word study itu. Ya, ada King James, New King James, ada New American Standard, ada NIV, ada macam-macam. Ya, umpamanya kejadian satu, ayat yang sama itu dibahas. Mengapa ada perbedaan antara King James dan New King? Kemudian ada perbedaan dengan New American Standard. Oh, dibahas semua di situ. Itu menarik. Tapi itu pekerjaan yang melelahkan. Cuman kalau orang mau belajar, itu menggairahkan. Ya, jadi ini ya. Jadi lihat ini, perkembangan-perkembangannya. Ini kita sudah lihat ke abad 19. Ya. Tapi pengaruh tadi itu yang Bizantium. Dan ini muncul lagi perdebatan di antara para hamba-hamba Tuhan. Ya. Di BMPT KKI itu. Saya kebetulan ada di situ. Muncul perdebatan. Karena dihebohkan oleh satu hamba Tuhan. Dia dosen juga. Ya. Yonatan Purnomo. Nah, dia bilang Byzantium ini paling baik, terbaik. Setelah dicek, dia tetap punya kelemahan. Ya. Manuskrip yang tetap punya kelemahan. Bagaimana dengan Textus Receptus ini dibandingkan dengan Byzantium? Ya, Textus Receptus ini juga punya kelemahan. Kalau kita belajar kritik teks, saya membaca Daniel Wells punya tentang kritik teks. Salah satu ya. Dia kan ahli kritik teks yang pernah datang juga di Jawa Timur di saat dia datang. Untuk kemudian mengumpulkan banyak hamba Tuhan, kemudian berbicara tentang kritik teks. Ini seorang ahli dari Amerika, dia dari Biola, Amerika. Dia datang ke saat Seminari Alkitab Asia Tenggara. Nah, kemudian buat seminar 3 hari di situ ya. Dari pagi sampai sore itu. Itu menarik sekali. Ya memang kita di Jawa ini beruntung ya, datang ahli-ahli.
Ya, dia datang dari Amerika, ada yang biaya semua, sehingga dia ini pakar bidang kritik teks. Kira-kira sampai di sini ada argumentasi kah, teman-teman? Tidak dengar ini Pak Pak Tidak ada Imar Pak. tidak dengar. Ah, sayang Pak Imar tidak. Kita dengar kah, teman-teman dengar? Tidak, Pak. Tidak, Pak Imer nggak kedengaran. tidak terdengar suaranya, Pak. Masih belum dengar ya, kasihan Pak Imar. Ngomong Iya, belum Pak. dengar. Suara Pak Imer nggak kedengaran. Mungkin ada kesalahan dikit ya. Atau Pak Yus, Bentar, saya lagi pindah ruangan karena hujan deras. hujan. Iya, Jadi menarik ini Bapak Ibu. Ya, nanti semakin hari semakin dalam. Nanti kita lihat itu aturan iman dalam gereja mula-mula ya. Bagaimana untuk mengatasi ini, polemik ini tentang kanonisasi, mereka buat aturan. Siapa yang membuat, kapasitasnya apa nanti kita lihat. Ya, tapi kita sudah lihat ini prosesnya untuk pengkanonan dalam sejarah itu begitu carut marut ya, terjadi apa polemik yang begitu hebat ya. Jadi kalau kita tidak belajar ketika kita dikritik oleh para polemikus ya, seperti saya ikuti waktu perdebatan Pak Esra Soru dengan siapa itu Donditan ya, Pak Esra dan Pak Budi Asali, saya ada di hotel itu, saya hadir, saya dengar langsung. Aduh, mengerikan mereka itu. Mereka serang kita habis-habisan. Ya, termasuk kitab kita. Yang lucu ada satu satu di antara mereka itu sodorkan Alkitab bahasa Ibrani. Dia punya itu secara fisik. Pak Esra suruh baca dia tidak bisa baca diketawain orang. Dia punya punya Alkitab bahasa Ibrani. Disuruh baca sama Pak Esra, dia tunjukkan itu dia bawa, dia mau gaya-gaya gitu ya. Lantas Pak Esra bilang, tolong Bapak baca. Dia nggak bisa baca. Jadi heboh di dalam ruangan hotel itu ya. Itu waktu apologetika itu. Saya lihat geleng-geleng kepala ini orang-orang nekat ya. Oke, saya terus ya. Nah, nanti loncat ke bawah ya. Teks itu mungkin nyaris dekat dengan yang asli ya. Terbaik yang mungkin kita peroleh. Dan meskipun ada banyak bacaan varian. Maksudnya ini kan orang-orang yang senang dengan pakar-pakar kritik teks itu tidak hanya membaca satu satu teks seperti Vincentium atau yang tadi di atas itu ya, Textus Receptus, tidak hanya baca itu dan yang lain. Ada banyak varian. Makanya itu variannya tadi saya katakan 5.800 berapa gitu ya tepatnya, tapi di atas 5.800. Begitu banyak. Kalau kita tanya ke LAI, umpamanya saya tanya LAI, pakai yang mana manuskripnya? Mereka bingung juga jawabnya. Dalam sejarah kan kita ambil dari mana? Awalnya bahasa Indonesia ini diterjemahkan dalam sejarah ya. Itu kan ambil dari bahasa Melayu dalam sejarah. Itu dalam sejarahnya itu bukti bukti otentik itu. Mereka buat pengakuan itu dari bahasa. Oh, ternyata tidak ambil dari bahasa asli. Kalau Ibrani, kalau PL Ibrani dan ada sedikit Aramaik, PB juga seperti itu dari bahasa Yunani kan. Nah, dulu, tapi sekarang mulai berkembang karena ada ahli ya, Pak Chen namanya ya, ketuanya. Nah, kalau kita tanya kan bingung mereka itu. Ambil dari mana sekarang terjemahan LAI? Nah, ini kan orang dulu ya asli, tetapi lihat mereka hargai varian.
beberapa di antaranya sungguh signifikan, beberapa varian, ya. Beberapa ayat yang pernah digunakan untuk membuat poin-poin doktrinal. Ini yang paling penting kan untuk buat poin doktrinal. Belum ditunjukkan sebagai tidak otentik. Jadi masih otentik. Tetapi ini jarang, kurang ya tulisannya jarang, R. Jika pernah mempengaruhi doktrin itu sendiri. Contoh yang paling terkenal, ini masalahnya. Nah, ini saya salah tulis, ketik ya. 1 Yohanes ya, pasal 5. Ya, ayatnya itu ya, berisi penambahan Trinitarian. Ya, ada itu yang 1 Yohanes pasal 5 ayat berapa itu ya? Merujuk pada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Ayat 7, coba kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat berapa itu? Yang memberi kesaksian itu. 3 yang memberi kesaksian. Oh iya, ayat 7 ya. Kan ada dalam tanda kutip ya. Itu dalam tanda kutip dan dalam tanda kutip itu kita lihat ya di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu. Itu kan dalam tanda kutip. Nah itu maksudnya varian itu ya. Tiga ya, Trinitarian ya. Nah ini jadi perdebatan ya. Ini ayat itu karena dalam tanda kutip. Harus tanya ke LAI, kenapa di dalam tanda kutip? Mengapa dalam tanda kutip? Belum lagi kalau saya tunjukkan ya, di dalam manuskrip-manuskrip yang lebih awal, kalau kita belajar kritik teks, khususnya Markus, pasal yang terakhir, pasal yang ke-16. Markus 16. Itu mulai ayat yang ke-9, dan seterusnya sampai ayat yang ke-20 ada di manuskrip itu tidak ada. Manuskrip awal tidak ada. Ya. Ini menjadi perdebatan juga ini Markus ini. Ya, kalau kita mau kritik teks ya. Ini salah satu contoh tapi saya tambahkan. Karena saya punya kritik teks yang membicarakan tentang Injil Markus khususnya 16 mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Ini menjadi menarik sekali. Nah, ini apalagi yang orang paling senang kan tanda-tanda ini ayat 17 ya. Ya, mereka akan mengusir setan demi itu jadi rame itu. Bagian ini menjadi perdebatan luar biasa ya di kita. Nah, ini juga ini 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi ya. Ini harus 7 ya. Ini penambahan Trinitarian yang merujuk pada 3 yang memberi kesaksian. Yang disebut ini ya, itu ayatnya. Bagian dari ayat tidak lagi dicetak atau dikutip sebagai bukti dari Trinitas di PB. Tetapi ini ya tidak sangat penting karena ayat-ayat lain yang sama-sama mendukung doktrin ini dengan baik. Maksudnya doktrin Trinitas. Tapi di teks ini makanya tanda kurung 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, tanda kurung itu ditaruh LAI itu punya arti. Artinya apa? Itu terhubung dengan kritik teks. Artinya ada teks tertentu di dalam manuskrip yang tidak masukkan itu. Makanya LAI taruh dalam tanda kurung. Nah, itu maksudnya ya. Jadi masih diragukan keotentikan bagian itu yang di dalam tanda kurung. Banyak kalau kita lihat di PB. PL nggak ada PL. PB paling banyak. Mengapa paling banyak? Karena manuskrip. Itu jadi pergumulan. Ya. Nah, itu kan doktrin Trinitas itu masuk kan dalam 1 Yohanes. Tapi ada yang di dalam teks manuskrip lain tidak masukkan itu. Cuman kita tidak boleh terpaku karena kita bicara doktrin tidak hanya ada di 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi. Di bagian yang lain, ayat-ayat lain, ya khusus tentang doktrin Trinitas itu jelas. Jadi jangan hanya
terpaku di sini di 1 Yohanes 5 ayat 17. Karena ada pergumulan di sini, ada problem ya, ada polemik. Karena dalam teks tertentu yang lama, yang manuskrip ini tidak ada, ditambahkan. Ya, ya kalau mau tanya mengapa ditambahkan, nah, itu yang jadi masalah ya. Karena manuskrip itu siapa yang tulis, nah itu jadi masalah. Kita tahu bahwa manuskrip itu banyak. Nah ini yang dominan itu manuskrip yang dominan. Kalau kita belajar kritik teks, tidak masukkan ini tentang 3 yang memberi kesaksian itu dalam sorga. Itu tidak dimasukkan. Jadi memang kita, tapi itu kembali lagi ya, tidak mengurangi doktrin Trinitas. Jangan karena satu ini kemudian kita terpaku di sini, ini ada pergumulan di sini, ya. Kemudian Trinitas kita hilangkan. Ada bagian-bagian lain ya, ayat-ayat lain yang sama mendukung doktrin ini dengan baik. Masalah Trinitas ya banyak contohnya. Matius ya, Amanat Agung ya, masih banyak ayat-ayat yang lain kalau mau cari ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau tadi saya beri kesempatan mau tanya atau mau menambahkan atau mau beri argumentasi apa yang kita pelajari? Pak Yus? Oke. Eh, Tadi saya agak terlambat masuk. Ya, jadi nggak sempat dari awal ya. Iya. Saya ingin mendapatkan apa namanya itu. Ini kan berbicara tentang pergumulan dalam proses kanonisasi. Tapi saya ingin mendapatkan hal yang penting mulai dari awal, pertengahan sampai kepada kita harus menerima uh, seperti yang ada sekarang, 66 kitab itu. Bagaimana Oh, Pak Moses? prosesnya ya. Sampai sekarang ini kita terima. Iya. 66 kitab. Tadi Pak Yus sudah dimulai dari atas. Mulai dari Eusebius, kemudian terus ya di atas-atas tadi itu ya. Ada Iya. Tertullianus itu ya. Ada 3 tokoh besar mulai dari Agustinus juga, kemudian Jerome. Jerome memang pakai bahasa Latin. Semua Nah, diterjemahkan. Jadi ada jadi 3 tokoh. Kapan tepatnya 66 kitab ini udah masuk dalam seleksi dan keputusan hasil kanonisasi? Oh, finalnya. Mengapa sampai Iya. 4 tokoh ini menerima bahwa hanya 66? Iya, Ya, ada. Pak Yus maksudnya. Iya, maksudnya kapan persisnya 66 kitab ini, meskipun kemudian ada pertentangan, tapi kita mau lihat uh, keputusan awal sehingga ditetapkan 66 kitab ini sebagai hasil kanonisasi. Oke, Pak Yus. Nanti itu dibawa di sini. Ya. Nanti di sini. Ini kan baru. Oke, oke. Nanti di sini ini dijelaskan semua ini. Nanti Ya. muncul ada Origen. Di sini ada bapak-bapak gereja juga ini rame di sini. Ya, ini ya. Ini Memang muncul kalau nanti di sini. kita perhatikan penjelasan tadi dengan pergumulan sampai kepada hasil diterimanya 66 kitab kanonisasi ini, saya berpikir begini, ada hubungannya dengan pemeliharaan Allah ya dalam manuskrip dan juga terjemahan-terjemahan. Ya, memang agak sulit kalau kita mau meneliti sampai detailnya, ya apalagi sampai ke kritik teks tadi ya. Nah, sementara saya punya keyakinan bahwa terjemahan yang ada sekarang meskipun belum sempurna, tetapi sudah ada dalam pemeliharaan Allah sehingga dapat dipergunakan dalam pelayanan, dalam
melayani jemaat supaya jemaat mengerti firman Tuhan. Ya. Bagaimana pendapat Pak Moses? Nah, betul Pak Yus. Karena kalau kita word study, kan kita juga diajar dulu word study ya. Khususnya Alkitab bahasa Inggris dulu kalau tidak salah. Pak Booker kalau nggak salah yang ngajar ya, Trogot Booker. Jadi kalau kita lihat di dalam versi bahasa Inggris aja begitu banyak. Sangat banyak bahasa Inggrisnya ya. Jadi itu, tetapi ada para scholar, ya ahli atau para teolog yang katakan di terjemahan pasti menemukan kelemahan. Jangankan terjemahan, manuskrip aja punya kelemahan. Tadi kan sudah dijelaskan di atas ya. Tetapi khususnya kelemahan-kelemahan itu bukan kelemahan yang fundamental, yang terkait dengan doktrin-doktrin yang fundamental atau doktrin-doktrin yang mayor. Kelemahan-kelemahan dalam terjemahan itu biasanya muncul di hal-hal yang sifatnya minor. Jadi minor. Jadi bukan berarti kita kemudian seperti LI ini, kalau saya juga melihat, ini saya kan sering persiapan khotbah pakai terjemahan ini untuk baca depan jemaat. Nah, mungkin saya pakai ini, saya punya beberapa buku ya seperti ini ya Pak Yus mungkin sudah pernah lihat. Nah, ini saya sudah pernah kasih lihat ya. Ini buku tebal sekali nih Pak Yus. Iya. Ini buku The New International Dictionary ya. Jadi kamus of Old Testament. Ini PL. Jadi ini Ibrani. Kemudian dia bukan hanya dictionary, dia juga teologi. Jadi buku ini ada kamus per kata, ada penjelasan teologinya, kemudian ada eksegesis. Eksegesis. Saya punya 5 volume. Ini buku ini tebalnya hampir berapa ribu ya ini? Hampir 2.000 nih Pak Yus. Saya punya 5 jilid. Ini dulu kalau saya tidak salah belinya 5 juta. Ini fisik. Fisik. Maksudnya kenapa saya tunjukkan ini? Ini penulisnya ini orang hebat ini ya, William A. Van Gemeren. Dia orang hebat di bidang PL khususnya PL, ahli PL lah dia. Ya. Kalau saya baca pendahuluannya memang semua Inggris Ibrani ya, nggak ada bahasa Indonesia. Dia mengungkapkan untuk menolong khusus untuk yang pembelajar, yang studi teologi, bukan untuk kaum awam ini bukunya. Ya, bukunya bukan untuk orang umum ini kaum awam. Kecuali kaum awam itu memang pembelajar yang bisa melebihi kita yang sekolah teologi ini khusus untuk para pembelajar. Ya, dia jujur. Ya. Dan dia katakan setiap terjemahan itu pasti punya kelemahan. Jangankan terjemahan manuskrip, kita nggak bisa klaim satu manuskrip seperti yang dilakukan oleh Yonatan Purnomo itu, yang buat seminar di BPTMKKI itu ya. Nah, itu yang dipimpin Pak Stefri. Itu kan menghebohkan. Karena dia katakan yang terjemahan manuskrip paling baik itu Byzantium. Yang lain itu bukan kanon. Kalau saya selidiki juga ini, umpamanya saya kasih di contoh ya, Yohanes 10 ayat 10, itu terjemahannya nggak jelas. Kalau untuk kaum awam, oke. Tapi untuk kita yang belajar teologi, itu kan nggak jelas Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi hidup. Hidup yang digunakan di situ, saya menjelaskan itu berdasarkan teks asli, manuskrip. Saya punya beberapa manuskrip. Ya, cek sampai ke Byzantium. Itu kata hidup di situ menggunakan kata soe. Kalau kata hidup ini kan secara umum. Soe itu terkait dengan kehidupan yang diberikan oleh Yesus kepada orang yang masih hidup. Tetapi hidupnya itu bios yang digunakan situ. Jadi bios itu artinya hidup secara natural, alamnya. Ya, flesh. Nah, jadi dia datang, aku datang, ego, ya Yesus datang, memberi hidup. Itu dia soe, itu kehidupan spiritual yang dia beri. Nah, kalau teks bahasa Indonesia kan hidup hanya dari Yesus.
Sudah cukup. Tapi kalau saya lihat dari teks asli, lebih dalam lagi. Itu untuk kita yang sekolah teologi itu Pak Yus. Kalau Ya. kaum awam nggak mungkin kayak gitu. Tapi waktu kita menjelaskan, kita bisa buat pembedaan. Yesus berikan kepada orang yang masih hidup, tapi mati. Yang hidupnya bagaimana? Mengapa disebut mati? Ya, di dalam beberapa komentar disebut hidup Yesus beri kepada orang yang masih hidup, tapi hidupnya mati. Maksudnya kenapa dia mati? Karena dia sudah mengalami apa yang disebut dengan doulos hamartia, Dosa. jadi budak dari dosa. Nah, kita bisa pakai ayat referensi lain. Nah, itu salah satu contoh aja, Pak Yus. Jadi, tidak ada yang sempurna. Tapi untuk Ya. kita, scholar yang sekolah, apalagi sudah sampai S2, S1 yang suka belajar juga bagus. Ya, seperti Krie ini kan termasuk bagus, ada Anora tadi ya. Jadi Krie ini kan sudah lulus STH ya, mahasiswa saya, Anora juga ya. Jadi yang pembelajar akan jangan hanya pakai ini maksudnya. Walau bukan berarti kita membuang yang terjemahan, enggak juga. Karena kenyataannya di dalam khusus bahasa Inggris itu versinya banyak. Umpamanya terjemahan bahasa Inggris tentang Roh Kudus. Harusnya kan Holy Spirit. Ada yang terjemahkan loh, Holy Ghost. Nah, ketika kita word study, apa kita mau pakai yang Holy Ghost, kita harus memilih atau yang Holy Spirit. Nah, itu maksudnya itu. Ya. Tapi kemudian jangan kemudian bagian itu salah, kemudian kita apa ya, mendelete seluruhnya, semua salah. Ya. Hanya bagian itu yang keliru diterjemahkan. Yang lain mungkin enggak. Tapi kebanyakan terjemahan kurang jelas. Kebanyakan terjemahannya, walaupun dia bahasa Inggris, kadang kurang jelas. Untuk memperdalam, nah, seperti saya tunjukkan buku tadi, itu kan ada eksegesis itu. Yang New, New International Dictionary of Old Testament, Theology and Exegesis. Nah, eksegesis ini, wah itu lebih menarik lagi dalam. Nah, jadi memang apa yang Pak Yus katakan, kita memang maksudnya, ujungnya, kita tidak boleh buang terjemahan. Termasuk LAI. Antara terjemahan 1 dan 2 itu sudah beda. Makanya turun itu ketua dari apa penerjemah dari LAI turun. Nah, ada orang yang iseng tanya ke beliau, bagaimana itu Alkitab yang ada semua kata Allah dihapus? Dia bilang itu bukan terjemahan LAI, bukan terjemahan LAI. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ingat, kalau itu sudah heresi ya, sudah menjurus ke heresi. Ya. Jadi terjemahan punya kelemahan, kita tetap bisa gunakan. Asalkan tidak bersentuhan dengan doktrin-doktrin yang sangat fundamental. Yang di dalam teologi kita belajar tentang mayor dan minor. Ya, jadi ada yang mayor itu doktrin yang sangat fundamental. Kalau salah terjemahan itu bahaya. Nanti menjadi heresi. Ya, seperti sekarang munculnya itu bukan tidak jelasnya Alkitab, enggak, tapi itu penafsirannya yang keliru. Tentang tidak mau percaya kepada Tritunggal ya, yang oneness. Yang oneness itu kan mewabah di Indonesia. Dan dia masuk di BMPTKKI, itu menjadi virus di BMPTKKI. Dia menjadi virus di situ. Karena dia oneness, tidak percaya Tritunggal. Nah, itu abad keberapa oneness itu sudah muncul. Sekarang dimodifikasi. Kemudian, itu bukan salah terjemahan. Itu salah penafsiran. Hermeneutiknya yang keliru. Ya. Jadi, pertanyaan Pak Yus ini penting sekali ya. Apa kita mesti buang penerjemahan? Ada hal-hal yang prinsip seperti soter, di biologi. Itu kan hal yang sangat fundamental ya. Eklesiologi, yang sistematik teologi. Hal-hal yang sangat fundamental. Ada hal-hal yang sifatnya mayor. Mungkin itu terjemahannya kurang pas. Nah, jadi itu. Tetapi tadi seperti yang kita lihat di bagian-bagian atas tadi itu, ya mana itu ya? Kita belum. Oh sudah di sini. Ya. Ada bagian yang satu Yohanes 5 itu loh. Ah ini toh.
Ada kelemahan terjemahan di situ. Nah, ini kan jadi masalah. Tapi hanya ini. Jangan kemudian kita mengeneralisasi semua keliru gara-gara satu ini. Enggak, makanya dijelaskan di sini. Trinitas tidak hanya ditulis di situ dalam terjemahan yang tidak tepat. Di yang lain-lain, ayat-ayat yang lain itu mendukung doktrin ini. Mendukung doktrin ini. Jadi jangan juga kita lihat ada kelemahan di dalam terjemahan, kemudian kita buang semua. Seperti saya tahu, seperti Yohanes 10 ayat 10 bagian B tadi, ada kelemahan di situ. Tidak terlalu jelas, ada di wilayah abu-abu. Untuk lebih jelas, karena kita yang sudah belajar, kita pernah belajar bahasa Yunani, hermeneutik, saya terus kembangkan itu tanpa berhenti. Sehingga saya mau cari arti yang konkret gitu ya. Saya pergi lari ke manuskrip. Tinggal saya pilih pakai manuskrip yang mana. Nah, dan saya temukan sehingga kata hidup di situ itu yang penting kan hidup. Nah, hidup. Nanti orang salah tafsir itu. Itu kan Yohanes pasal ya, Yohanes pasal 10 ayat 10 itu salah satu penyebab munculnya teologi kemakmuran. Ya, aku datang memberi hidup dan hidup dalam beri. Kata kelimpahan di situ bukan untuk hidup bios, natural atau flesh, bukan, tapi untuk hidup soe itu, kelimpahan dalam kehidupan soe. Nah, di situ orang-orang yang menganut teologi blessing teologi ya, itu terpleset di situ. Yesus maksudkan kelimpahan hidup itu berhubungan dengan soe bukan biosnya. Dan buktinya secara real, orang tidak percaya Yesus pun banyak yang kaya. Tapi kekayaan rohani mereka miskin karena mereka tidak mengenal Yesus. Nah, itu implementasi ya. Itu contoh. Tapi terima kasih Pak Yus untuk pertanyaan itu untuk merangsang kita supaya sangat berhati-hati. Tapi nanti kemudian kita lihat lagi di sini ya, aturan iman ini. Wah, ini lebih keren lagi ini ya. Karena terjadi begitu banyak, ada 5.800 sekian manuskrip. Nah, sekarang ada para scholar atau para teolog. Mereka merumuskan ini ada aturan iman terkait dengan otoritas kitab suci. Nah, ini terjadi dalam sejarah semua. Wah, ini panjang lebar ini Pak Yusuf. Ya, belum selesai ini. Panjang kita nanti minggu depan saya ambil yang esensi-esensi aja dari sini. Ya, kebanyakan yang esensi saya ini bold gini ya. Kemudian ada di garis bawahi yang sudah di bold ya, jadi hitam di garis bawahi ada yang dibuat miring gitu ya. Jadi buat perbedaan-perbedaan ya. Ya, lebih penting daripada kanonisitas. Nah, ini umpamanya ini ya. Jadi doktrin itu ya. Jadi ini ya. Jadi kita lihat di sini. Nanti kita belajar sampai di sini terus ya. Ada masih lagi berapa kali ya? 2 atau 3 kali pertemuan. Ya Pak Yus tidak ikut dari awal sih ya. Tapi Ya. bahannya ada semua. Ini sudah berapa puluh apa di sini. Sudah cukup banyak ya. Sudah cukup banyak. Dan ini dari referensi, bukan saya karang-karang sendiri, tapi kutip dari referensi. Ya, jadi ada buku-buku yang di mana saya kutip, ya baca, pelajari, kutip. Nah, jadi nanti kita belajar di aturan iman. Pertanyaan Pak Yus tadi, tapi saya sudah memberi jawaban, memberi gambaran. Atau Pak Yus mau tambahkan, atau Pak Iner, Krie, atau Anora, dan siapa yang hadir mau tambahkan kira-kira, silakan, tidak apa-apa. Supaya kita saling melengkapi ya. Bagaimana Pak Iner? Suaranya bisa didengar? Belum Oh, bisa Pak dengar. Iner, ya silakan. Ada masalah ya. Coba mau Pak. Pak Imer punya apa? Dia storing, Pak.
Sehingga suara enggak dengar, yang dengar keluar kita dengar itu krek 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 gitu. Kie mau tambah, Pak Imer sayang suaranya enggak dengar ya. Nanti Pak Imer bisa WA di grup saja. Kalau enggak bisa dengar di sini, bisa di grup, di WA, nanti kita diskusikan. Itu menjadi bahan untuk nanti saya bawa masuk ke minggu depan yang Pak Imer tanya, atau teman-teman yang mungkin tidak sempat bertanya tapi terpikirkan untuk masukkan ke grup. Kan kita punya grup, Pak Yus. Ya, Nanti bisa masukkan ke grup, baru kita diskusikan lagi di grup. Itu juga lebih bagus untuk mempertajam ya, mempertajam materi-materi yang saya sampaikan ini. Ya. Tinggal 1 menit. Kalau saya tambah lagi, kita apa ya, gantung. Jadi kita ya, akhiri di poin ini ya. Minggu depan kita Rabu kita lanjut ke aturan iman. Ya, ya. Jadi ada standar untuk kita melihat otoritas dari pengkanonan itu. Ada standarnya. Dan ini dibuat ini ya ini. Saya beri gambaran aja. Pada zaman gereja awal. Jadi gereja mula-mula ini dibuat aturan iman ini. Ya. Orang-orang dulu masih berpikir seperti itu loh ya. Saya heran dengan gereja sekarang, yuk jalan sendiri-sendiri saja. Dulu tingkat kepedulian terhadap pengkanonan itu begitu hebat, begitu tinggi ya, begitu luar biasa ya. Ya, ya Tuhan munculkan orang-orang itu. Ya, saya pikir kita cukup sampai di sini saja ya. Sudah pas jam 8 karena ini ada batas pemakaian ya.